فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullah alaih. Sekarang kita akan membahas seputar masuk Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau sahabat yang mulia. Beliau masyhur dengan nama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Paham ya? Walaupun ada khilaf dengan kata Abdullah, Abdurrahman, tapi masyhur Abdurrahman bin Aus Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Paham ya? Abu Hurairah. Kemudian pembahasan berikutnya juga mengenai Umratul Qadha. Paham ya? Karena Umratul Qadha ini sebelumnya pernah mau umrah dihalang-halangi, dilarang oleh orang-orang kufar Quraisy. Akhirnya terjadilah perdamaian yang dikenal dengan apa? Sulh Al-Hudaybiyah. Qala al-mu'allifu rahimahullah, diperhatikan baik-baik. Wa qablu islamu Abi Hurairah wa ba'du Umratul Qadha asy-syahirah. Dan sebelumnya qabla dzalik, sebelum terjadinya, nah barakallahu fiik, sebelum kejadian itu, kana Islamu Abi Hurairah, waktu itu terjadilah apa? Keislaman Abu Hurairah. Li'anna Islam Abi Hurairah anhu kana qubail Khaybar. Berarti kembali Khaybar ya. Karena pada perang Khaybar Rasulullah SAW sempat apa? Diracun oleh seorang perempuan Yahudiyah dengan modus apa? Memberikan daging kambing yang sudah dibakar. Ternyata disusupkan badannya racun. Nah, ternyata sebelum itu, ya, sebelum terjadinya Khaybar, masuk Islamnya Abu Hurairah anhu. Wa ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaybar wa lam yudrik al-ghazwah. Yang mana waktu itu Abu Hurairah anhu datang kepada Rasulullah SAW pada perang Khaybar, tapi beliau tidak menjumpai perang tersebut. Paham? Nah, perang Khaybar kemarin tahun berapa kemarin? 7 ya, 7 Hijriah. Naam. Wa ba'du ba'da ghazwati Khaybar. Dan setelah perang Khaybar, kanat Umratul Qadha asy-syahirah, terjadilah Umratul Qadha asy-syahirah. Qadha itu penunaian yang sebelumnya belum sempat tunaikan, namanya qadha. Paham makna qadha kan? Ada orang salat tertinggal di qadha. Qadha-nya itu maksudnya adalah qadha karena terlewatkan salatnya tadi. Paham ya? Yang tidak ada qadha salat itu bagi perempuan yang haid. Paham ya? Atau nifas, kemudian libur salatnya, nah itu nanti kalau udah suci enggak ada qadha. Tapi kalau bagi orang-orang biasa, tertidur atau lupa, ya qadha-nya ketika ingat. Paham ya? Nah, walaupun sebagian menamakan ada. Nah, kita lihat sini. Diperhatikan ya, terjadinya Umratul Qadha asy-syahirah, setelah perang apa? Khaybar. Falamma raja'a sallallahu alaihi wasallam ila Madinah min Khaybar aqama biha ila syahr Dzulqa'dah. Kemudian tatkala beliau pulang ke Madinah dari perang Khaybar, beliau tinggal di Madinah sampai bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah sudah masuk bulan haji atau belum? Dzulqa'dah masuk bulan haji belum? Belum. Bulan haji itu Dzulhijjah. Ya kan? Dzulhijjah. Ya enggak? Jangan bingung, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah? Dzulhijjah, ya kan? Nah, mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 itu kan dikenal dengan Ayyamul Hajj. Paham ya? Hanya saja prosesnya nanti Yaumut Tarwiyah tanggal 8, ya kan? Cuman dikenal Ayyamul Hajj itu Syahrul Hajj Dzulhijjah itu, bukan Dzulqa'dah loh ya. Nah, Rasulullah tinggal di Madinah setelah perang Khaybar sampai kapan? Sampai bulan Dzulqa'dah. Fa kharaja fihi mu'tamiran Umratul Qadha.
Naam. Kemudian beliau keluar setelah apa? Setelah bulan Dzulqa'dah untuk melakukan umratul qadha. Ini umrah lah ya. Kalau haji pada bulan Dzulhijjah. Nah, ini kaitannya dengan umratul qadha. Allati qada Quraisyan 'alaiha. Yang waktu itu orang-orang Quraisy telah menetapkan kesepakatan padanya. Karena waktu itu sempat mau berangkat dihalang-halangi. Yang waktu itu diutus siapa? Diutus untuk melakukan negosiasi siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Justru malah kabar isu sampai kepada Rasulullah, para sahabat, Utsman bin Affan terbunuh. Akhirnya mereka para sahabat sepakat mereka tuh baiat. Baiatnya dikenal apa? Baiatur Ridwan. Baiatnya di bawah pohon-pohon apa, Mas? Pohon jambu, pohon talak, atau pohon apa? Kan bai'ah tahta syajarah, di bawah pohon-pohon apa? Pohon randu? Pohon bidara? Namanya sudah kami jelaskan belum kemarin? Ayo, atau kemarin atau belum datang ya? Pohon apa itu? Coba Yusuf ingat ya pohon apa? Pohonnya? Coba Marwan ingat tak pohon apa? Apa? Jambu? Mana? Pohon samurah. Pohon samurah ya, ingat namanya samurah pohonnya. Pohon samurah tahta syajarah. Naam. Berbaiat setia hidup atau mati untuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ternyata hanya isu ya. Nah, akhirnya terjadilah sulh perdamaian, sulh Hudaybiyah. Tahun berapa kemarin? Sulh Hudaybiyah 6 Hijriah. Paham ya? 6 Hijriah. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, nah ini kita rujukannya antum lihat di dalam Sirah Ibnu Hisham. Jadi kata Ibnu Hisham radhiyallahu taala, kemudian beliau keluar untuk umratul qadha yang telah ditetapkan oleh orang-orang Quraisy. Fasara hatta balagha Ka'bah. Kemudian beliau berjalan sampai ke Ka'bah. Fa'tamara, kemudian beliau melakukan umrah wa tawafa bil bait. Tawaf mengelilingi Ka'bah berapa kali putaran? 7 kali putaran. Di rukun untuk haji dan umrah itu bedanya satu aja bedanya. Kalau rukun umrah, ihram, kemudian tawaf, sa'i. Satu diwajibkan yaitu tahallul. Paham ya? Nah, sebagian memasukkan sebagian mengatakan yang wajib. Jadi 3 itu rukunnya. Kalau apa? Umrah. Paham? Tapi kalau haji tambah 1, wukuf di padang Arafah, itu aja. Tambahannya. Itu rukun. Rukun apa? Rukun haji. Paham ya? Naam. Wa tawafa bil bait, kemudian beliau tawaf mengelilingi Ka'bah. Berapa putaran tadi? 7 kali putaran. Naam, wa tahallala min umrati, kemudian beliau tahallul dari umrahnya. Tahallul yang afdal, gundul pelontos atau dipendekin? Digundul pelontos yang afdal. Makanya waktu itu Rasulullah SAW mendoakan apa? Naam, Allahumma arham al-muhallikin wal muqassirin ya sallallahu. Beliau mengulangi 3 kali muhallikin wal muqassirun atau wal muqassirin. Artinya apa? Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala merahmati orang-orang yang barakallahu fikum mencukur gundul rambut mereka ketika tahallul. Sampai 3 kali. Ada yang ngomong yang mendekkan bagaimana Rasulullah? Sampai 3 kali. Setelah itu baru yang mendekkan juga. Berarti yang lebih afdal dicukur gundul pelontos. Paham ya? Maksudnya gundul pelontos. Makanya kalau antum di Saudi sana ketika antum umrah, antum datang ke tukang cukur itu cukurnya udah lengkap semua itu. Ada yang pakai silet, ada yang pakai pisau yang tajam itu, pakai sabun itu udah ruk udah. Paham ya? Nah, jadi makanya sana kalau antum ingin selamat dalam artian enggak jadikan korban praktek gitu ya istilahnya, bawa sendiri. Bawa alat cukur sendiri dari Indonesia. Karena kalau yang namanya tukang cukur itu kan ngejar target. Ya kan, ngejar target pengennya dapat banyak pelanggan, udah pokoknya nyukurnya bismillah aja. Ada yang sobek, ada yang berdarah, itu biasa. Nah, walaupun antum protes enggak dipedulikan lagi karena intinya kejar target. Nah, kalau cukur di tempat-tempat tukang cukur itu ya, walaupun enggak semuanya tapi ada yang seperti itu. Nah, makanya lebih baik kalau bawa dari Indonesia, bawa sendiri alat cukur. Nanti ketika dia misalkan di hotel atau di apartemen atau di homestay itu ya, di rumah penginapan itu barakallahu fiik, antum tinggal ke situ nanti tahallul sendiri. Cukur sendiri pakai cermin itu udah selesai. Tapi sebelum tahallul ingat-ingat enggak boleh pakai peci, enggak boleh pakai sorban karena ketika ihram udah enggak diperbolehkan kan?
Nah, itu ingat-ingat itu, jangan sampai baru selesai sa'i keluar langsung pakai sorban. Belum tahallul dulu. Paham ya? Nah, seperti itu. Tentunya itu dibahas dalam kitab tersendiri ya. Ini sekedar menyebutkan cuplikan seputar tahallul. Mafhum? Naam. Ini yang kita bahas, jadi tidak panjang lebar disebutkan di sini. Rujukannya dalam kitab pertama, kitab hadis tadi mengenai Islamnya Abu Hurairah, Sahih Bukhari. Kedua, Sirah Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi wa ala alhamdulillah.